Surprise party tidak saja digelar untuk merayakan ulang tahun seseorang, tapi bisa juga untuk menyemangati orang terdekat kita menjelang sebuah peristiwa besar. Itulah yang dialami penyanyi Krisdayanti Senin tadi malam. Ia mendapat kejutan berupa surprise party dari keluarga dan teman-teman dekat di sebuah kafe di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Krisdayanti atau KD benar-benar terkejut dengan pesta itu. Sore harinya sebelum pesta, tim Cek dan Recheck sempat menemui KD di sebuah Tapi hati kita nggak ada di situ, rasanya juga nggak mungkin bisa sukses. Mungkin karena hobinya memasak itulah ia akhirnya diminta untuk mendemokan pembuatan roti. Padahal sebelumnya ia mengaku belum pernah membuat roti. Ari akhirnya memasak di hadapan ratusan penonton yang berjubel ingin menyaksikan bintang kesayangan mereka. Masak crash course baru belajar tadi. Kira-kira apa ya 2 jam yang lalu baru belajar. Adonannya juga saya nggak ngerti sih masaknya ya, tapi saya sih cuma tadi ngelihat kualitas yang bahan-bahan yang dipakai itu sangat baik dan juga adonannya tuh kayaknya sempurna banget gitu, pas banget. Cuman kalau ditanya suruh bikin roti sendiri sih saya nggak bisa. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Teka-teki pengakuan menghebohkan Iis Faradina tentang hubungan khususnya dengan Tengku Firmansyah di tabloid Nyata dan Harian Rakyat Merdeka beberapa waktu lalu akhirnya terkuak. Di depan wartawan Senin 14 Juni kemarin, wanita yang biasa dicapa Ica itu mengaku bahwa pengakuannya di kedua media tersebut hanya rekayasa belaka. Pengakuan bohong itu dilakukannya semata-mata untuk mendongkrak popularitasnya yang belakangan mengaku sebagai model bukan penyanyi dangdut seperti pengakuan sebelumnya. Hal itu diperkuat dengan surat pernyataan tertulis yang dibuat Iis. Semua ini bukan ide dari saya gitu, ini ide dari Bang Edwin gitu. Saya juga nggak tahu kenapa pemberitaannya seperti itu. Katanya sih pengen bikin sensasi gitu, pengen bikin sensasi terus ingin mengangkat nama Kak Tengku lagi. Katanya udah 5 tahun katanya namanya udah nggak ada gitu. Ya terus aku bilang jangan, soalnya aku nggak ingin merusak hubungan rumah tangga orang lain dan saya juga nggak mau dikatakan istilahnya selingkuh dengan suami orang gitu. Pada acara yang dihadiri Tengku Firmansyah dan kuasa hukumnya Hotman Paris SH itu, Ica mengaku ia diteror seorang pria bernama Edwin agar memberi pengakuan. Mas Den tuh pernah ngancam keluarga saya. Kalau misalkan dalam waktu 24 jam nggak bisa ketemu sama saya, dia mau melaporkan ke polisi. Sayangnya ketika didesak tentang jati diri Edwin, ibu satu anak ini tidak bisa memberikan jawaban yang jelas dengan alasan sejak pengakuannya dimuat di media, Edwin itu sulit dihubungi. Saya udah berusaha untuk mencari tahu di mana dia berada sekarang. Sampai sekarang pun saya juga nggak tahu dia di mana dan gambarnya itu selalu mati. Pernyataan Ica itu tentu saja menimbulkan pertanyaan, ditambah lagi dengan gaya bicaranya yang meragukan. Sayangnya wanita yang sepekan terakhir menjadi buruan pers itu langsung diamankan pihak Hotman Paris SH dengan alasan kenyamanan psikologis. Meskipun Ica sudah mengaku bersalah dan meminta maaf, tapi Tengku Firmansyah tetap tidak bergeming. Ayah 3 anak ini tidak akan mencabut pengaduannya ke Polda Metro Jaya. Secara pribadi saya sebagai umat beragama, Mas, pasti saya harus memaafkan. Tapi saya pengen tahu gimana sih kalau misalnya semua ini diusut, maksudnya harus tuntas. Kalau ada media yang mengombok-ngombok kehidupan artis, beritanya salah tapi tetap diekspos, nah itu medianya harus menerima resikonya, jadi balance gitu, nggak cuma artisnya yang terpuruk, media juga bisa kalau berita itu nggak benar. Seperti diketahui Selasa 8 Juni lalu, suami Cindy Fatika Sari ini mengadukan Iis dan 2 media yang memuat pengakuan Iis yaitu tabloid Nyata dan Rakyat Merdeka dengan tuduhan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Menanggapi pengakuan Ica tersebut, pihak tabloid Nyata dan Rakyat Merdeka kepada tim Cek dan Dicek ketika dikonfirmasi melalui telepon mengatakan bahwa pihaknya pada saat ini lebih baik berdiam diri sambil melihat perkembangan yang ada. Kedua media ini pun menambahkan bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk melaporkan Iis dengan tuduhan memberikan keterangan palsu.
Pemirsa, dapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah dan kumpulkan poin tertinggi setiap minggunya. Ikuti kuis SMS Cek dari Cek dengan cara ketik CR spasi start lalu kirimkan ke 6288 untuk semua operator GSM. Cek dan Dicek akan segera kembali, tapi sebelumnya seperti biasa kita dicek dulu yang berikut ini. Menjelang penyelenggaraan konsernya pada tanggal 26 Juni mendatang di Singapura, Krisdayanti mendapat kejutan dari orang-orang terdekatnya berupa sebuah surprise party yang digelar tadi malam di sebuah kafe di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Bagaimanakah reaksi sang diva Indonesia itu? Kita simak liputannya berikut ini. Surprise party tidak saja digelar untuk merayakan ulang tahun seseorang, tapi bisa juga untuk menyemangati orang terdekat kita menjelang sebuah peristiwa besar. Itulah yang dialami penyanyi Krisdayanti Senin tadi malam. Ia mendapat kejutan berupa surprise party dari keluarga dan teman-teman dekat di sebuah kafe di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Krisdayanti atau KD benar-benar terkejut dengan pesta itu. Sore harinya sebelum pesta, tim Cek dan Dicek sempat menemui KD di sebuah studio kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Sore itu sepanjang pengamatan tim Cek dan Dicek, ibu dua anak ini sama sekali tidak menyangka bahwa ada kejutan menantinya. Ia mengaku saat ini tengah getol berlatih dan melakukan berbagai persiapan menjelang konsernya. Sebulan ini memang kita terus matengin konsep album baru karena memang terencananya kita tour. Tanggal 21 kita persiapan buat launching album. Kalian juga minta doa restu gitu buat media cetak dan elektronik. Jadi tanggal 21 nanti kita bikin showcase. Tanggal 24 saya udah harus berangkat karena ada konferensi pers kan di Singapura. Seusai latihan, KD diajak oleh manajernya Shelby berangkat menuju Two Face Cafe tempat diselenggarakannya surprise party. Di sana sudah siap menunggu keluarga dan rekan-rekannya. Kamu masa di Singapura tanggal 26 Juni nanti. Konser di Singapura. Siapa yang punya ide bikin pesta kejutan buat KD ini? Ya awalnya sih dari Tongkli, ya, dari promotornya dia. Dia memiliki ide seperti itu. Aku mendukung banget, seneng, bagus. Ya Tamung, tapi kalau lu nggak ikut andil ngurus ini susah nih. Karena nanti pasti ya udah yuk. Sempat ada kekhawatiran, jangan-jangan KD sudah mengetahui rencana surprise partinya. Sama sekali dia nggak tahu, sama sekali dia nggak tahu. Rencananya KD akan tampil di Suntec International Exhibition Convention Center yang berkapasitas 3.200 orang. Harga tiketnya berkisar antara $31 Singapura atau $182.500 hingga $100 Singapura atau $521.400. Dalam konser bertajuk Cahaya itu, KD akan membawakan belasan lagu yang berasal dari album-albumnya. Sekedar catatan, sebelumnya Ruth Sahanaya juga pernah sukses menggelar konser tunggal di Singapura. Krisdayanti sendiri meski pernah menggelar konser tunggal akbar di Jakarta beberapa tahun silam, tapi untuk pagelarannya di Singapura nanti, ibu dua anak ini mengaku masih merasa nervous. Kalau nervous itu manusiawi ya, semua orang pasti ada feeling aduh nanti gimana cuman nantinya kan jadi pasti pressure kemana-mana gitu lah, dan persiapan yang udah 1 bulan kita siapin jadi mubazir, jadi hilang gitu. Jadi dibiasain untuk nyanyi senyaman mungkin, tenang. Kalau mau lebih profesional lagi, kita siapin tuh wardrobe-nya jangan sampai mengganggu kita gerak. Terus juga make up yang juga mesti nyaman dalam keringetan yang banget, itu nggak boleh luntur dan sebagainya. Jadi semuanya sudah dimaksimalin. Menit sudah kita bersama dan kini kita tiba di penghujung acara. Tapi sebelum berpisah, saya ingatkan kepada Anda untuk terus menyaksikan program Indonesian Idol
yang ditayangkan setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan program Indonesian Idol Extra yang tayang setiap hari mulai dari hari Senin sampai Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya saya Fani Rahmasari dan seluruh kerabat kerja Cek dan Dicek undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oke. Dan ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum menyaksikan Cek dan Dicek. Sampai jumpa.